komputer ya untuk menjalankan apa yang kita perintahkan untuk coding ya. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, kalian nanti diharapkan mampu memahami bagaimana cara berpikir komputasional. Berpikir secara apa? Seperti halnya komputer, ya. Kemudian peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional. Ya, nanti kalian diharapkan mampu menguraikan dan memberi contoh bagaimana cara menerapkan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, nah itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita tebak-tebakan dulu ya. Coba kalian tahu nggak siapa nih? Siapa aku? Ya, aku bisa jadi solusi saat penemu keroncongan. Aku bisa dimakan saat sarapan pagi atau di malam hari. Nasi, aku terbuat dari nasi, tapi tidak berwarna putih. Aku biasa ditemani dengan telur atau kerupuk. Nah, siapakah aku? Nasi goreng. Hah? Nasi goreng. Nasi goreng. Coba dilihat. Jawabannya benar nggak? Nasi goreng. Masalahnya kita mencoba bikin nasi goreng. Ya, bagaimana caranya kita bisa bikin nasi goreng? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah memasak nasi goreng? Ada, saya. Coba, apa saja yang akan kita lakukan dalam membuat nasi goreng? Apa saja dulu yang disiapkan? Nasi, menyiapkan nasi, telur. Ya, bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya dulu. Terus kecap. Ya, bahan-bahannya kecap. Sayuran. Nah, bahan dasarnya nasi. Ya, bisa dikasih telur. Sayuran. Nah, apa selain dari bahan kita juga memerlukan apa? Ya, alat-alatnya untuk memasaknya. Apa saja diantaranya? Ada kompor, wajan, ya. Apalagi? Besi. Ya. Nah, setelah kita disiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Membuatnya. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Ya. Nah, setelah bahan-bahan dan alat-alat sudah kita siapkan, maka baru kita langkah-langkah yang harus kita lakukan agar membuat nasi goreng itu menjadi lengkap. Ya, nah, itu merupakan cara kita berpikir komputasional. Ya, dimulai dari bahan-bahan, mempersiapkan bahan-bahan, alat-alat, dan cara membuat nasi goreng tersebut. Ya, nah baik, untuk lebih jelasnya kita ke materi tentang berpikir komputasional. Ya, apa itu berpikir komputasional? Nah, Ibu minta bantuannya dibaca oleh Cinta. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara logis dan sistematis dengan cara menyerupai pola pikir komputer. Ya. Berpikir komputasional itu kemampuan memecahkan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari secara logis, sistematis, ya tidak bertele-tele, ya secara logis, sistematis dan juga terstruktur, ya terarah,
berantakan, tidak acak-acakan. Jadi secara berpikir komputasional itu ya memecahkan masalah dengan secara logis, sistematis dan terstruktur yang menyerupai pola pikir komputer. Ya. Nah, untuk berpikir komputasional itu kita harus mengetahui prinsip-prinsip komputer itu bagaimana. Prinsip dari berpikir komputasional itu seperti apa? Nah, itu ada 4, ya. Prinsip berpikir komputasional itu ada apa? Ada 4, ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat adalah berpikir algoritma. Kita jelaskan yang pertama tentang berpikir komputasional dengan prinsip komposisi. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dipahami. Ya, seperti tadi kita mau membuat nasi goreng, ya. Kita harus menyiapkan bahan-bahan dan alatnya. Ya, terlebih dahulu. Yaitu dekomposisi namanya. Ya, bagian terbesar menjadi bagian kecil, dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Bahan-bahannya apa, alat-alatnya apa, ya, langkah-langkahnya apa, itu dekomposisi, ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi. Ya, contohnya tadi kita membuat nasi goreng. Nasi gorengnya cuma 1 porsi. 1 porsi itu 1 piring. 1 piring nasi, telurnya 1. Ya, kecapnya cuma 1 sendok. 2 porsi. Ya. Nah, tiba-tiba umpamanya datang lagi teman kita minta nasi goreng. Jadi harus bikin 2 porsi. Maka yang diperlukan telurnya itu ada berapa? 2. Kecapnya berapa? 2 sendok makan. Ya, jadi tidak mungkin kalau umpamanya bikin nasi gorengnya 1, telurnya 1. Kemudian ada teman datang minta bikin nasi goreng jadi 2 piring, 2 porsi, telurnya jadi 1 kilo. Ya, jadi kebanyakan. Itu menurut pola. Polanya sesuai yang tadi, nasi gorengnya 1 piring, telurnya 1. Maka ketika bikin 2 piring nasi goreng, maka telurnya 2. Ya, dan seterusnya itu. Itu namanya pola, pengenalan pola. Ya. Nah, dalam pelajaran matematika juga kita pernah belajar tentang pola juga. Ya, coba Ibu mau kasih kesempatan untuk maju 3 orang, Sidik, Windu, Raffi, ke depan. Nah, coba Ibu kasih angka berurutan 4, 6. Nah, coba nih. Ini di sini. Ya, boleh di sini ya. Nah, sini angka berapa? 2. Angka 2. Windu angka 4. Raffi angka 6. Nah, angka yang selanjutnya berapa? Coba. 8. Cinta, angka selanjutnya angka berapa? 8. Coba maju ke sini ya, ambil angkanya. Angka 8. Ya. Angka berapa? Angka 8, betul? Ini mengikuti pola. Ya, polanya dari 2, loncat 2 lagi, loncat 2 lagi, loncat 2 lagi. Ya, ini namanya pengenalan pola. Ya, berarti angka yang selanjutnya angka berapa? 10. Angka 10. Ya, terima kasih. Ikut lagi. Ya. Itu cara berpikir komputasional dengan pengenalan
menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting saja. Ya, yang tidak perlu tidak usah, yang penting-pentingnya saja. Ya, contoh nih dalam membuat nasi goreng, bahan dan alat-alat yang diperlukan saja yang kita mau buat. Ya, seperti apa tadi yang bahan-bahan yang diperlukan? Telur, nasi. Apa ini? Ubi campur perlu tidak? Iya. Ya, jadi yang perlu-perlunya saja. Ya, jadi fokus yang diperlukan itu abstraksi. Kalau yang tidak perlu tidak usah. Ya, ini namanya abstraksi. Ya. Baik. Yang selanjutnya adalah contoh lain. Ada contoh lain seperti kita ketika membuat denah jalan. Nah, kita membuat denah jalan hanya menggambarkan jalannya saja, ya, garis jalan, jalan ramdan, jalan bakung. Jadi tidak usah menggambarkan gedung-gedungnya lagi, ya, hanya gedung SD, gedung ini nggak usah. Hanya kita dibutuhkan denah jalannya saja, gambar jalannya saja. Itu namanya abstraksi. Ya. Contohnya lagi, pamannya Adit disuruh mengambil buku bahasa Indonesia di kantor, di meja ibu guru. Adit cukup mengambil buku bahasa Indonesia saja, nggak usah buku agama dibawa, buku ini dibawa, buku yang lainnya dibawa. Jadi yang diperlukannya saja. Ya, itu cara berpikir abstraksi. Ada lagi nih, kalian tebak ya. Coba. Aku bisa menyehatkan badan. Aku biasa diminum dan aku berwarna putih. Susu. Ya, jadi kita bisa menyebutkan suatu benda, hal yang pentingnya saja, hal yang mudah kita ketahui. Tidak usah kita menyebutkan cara membuat susunya, prosesnya. Ya, tidak. Ya, orang pasti sudah tahu. Ya, yang diminum berwarna putih itu adalah susu. Ya, berpikir apa namanya? Abstraksi. Ya. Nah, sekarang berpikir algoritma. Ya. Cara berpikir algoritma adalah menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi menyusun langkah-langkah yang pasti, yang jelas, itu ya, pola algoritmanya. Seperti tadi kita mau membuat nasi goreng, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu apa dulu? Yang pertama, ya, menyiapkan bahan-bahannya, ya, menyiapkan alat-alatnya, terus apa? Bumbu-bumbunya disisir, ya. Terus apa lagi? Kalau udah siap semuanya, langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membuat nasi goreng. Menyalakan kompor dulu. Ya, terus masukin minyaknya, bumbunya, ya. Tidak harus sekaligus nasi, kecap, bumbu semua jadi satu. Ya, tidak. Jadi menurut langkah-langkah terlebih dahulu, ya, supaya nasi gorengnya menjadi lezat dan enak. Ya, kalau tidak menurut langkah-langkah, tidak tahu langkah-langkahnya, nasi gorengnya nanti rasanya nano-nano, ya, rasanya hambar. Ya, jadi diperlukan langkah-langkah yang jelas, yang pasti. Itu cara berpikir algoritma. Ya, padahal sehari-hari kita sudah melaksanakan, ya, sudah menerapkan, kadang sudah menerapkan cara berpikir komputasional, ya, dengan prinsip dekomposisi. Apalagi? Itu pengenalan pola. Yang ketiganya abstraksi, dan yang keempat algoritma. Ya, baik, tepuk semangat. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Jelas? Benar. Udah paham tentang berpikir komputasional?
membuatnya, ya. Nah, mereka bingung cara membuatnya bagaimana. Adakah teman-teman bisa membantu Ani dan kawan-kawan untuk menyelesaikan permasalahan Ani dan kawan-kawannya ini dalam membuat buah? Ya, sok buah. Ya, buah akan bagikan RKPD-nya. Ya, kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian kalian tulis ya di sini nama-nama kelompoknya siapa. Kelompok 1, kelompok 2, ya. Kemudian kelompok 3, kelompok 4, ya. Kalian diskusikan dengan teman apa saja yang harus diselesaikan untuk membuat sop buah yang enak, yang segar, yang lezat, ya. Nah, sesuai dengan
persiapan. Jawaban 1. Bahan-bahan. 2. Alat-alat yang diperlukan. Ya. Kemudian kegiatan 2. Kegiatan 2. Pengenalan pola. Ingkarilah jenis buah-buahan yang cocok untuk membuat sop buah. Melon, alpukat, anggur, dan stroberi. Kegiatan 3. Abstraksi. Pilih bahan dan alat yang diperlukan dan coretlah yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan kompor, sambal, nasi, dan kecap. Ya, diperlukannya apa saja? Yang diperlukan air, susu kental manis, buah, es batu, mangkuk, pisau, sendok, dan sirup. Kegiatan 4. Algoritma. Siapkan bahan dan alat. Jadi petunjuknya dibaca. Ya. Sekarang ayo kita buat sop buah yang lezat dan nikmat. Susunlah langkah-langkah pembuatan sop buah yang lezat. Jawaban. Langkahnya. Ya, yang pertama yang ya. Susunan langkah-langkah membuat sop buah. 1. Siapkan bahan dan alat. 2. Cuci buah. 3. Memotong buah. 4. Campurkan buah ke dalam mangkuk. 5. Tuang sirup susu kental manis ke dalam mangkuk berisi buah. 6. Tambahkan es batu dan aduk rata. 7. Sop buah siap disajikan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lagi sudah selesai. Ya, kelompok 1. Silakan, Sidi. Nama Sidik Insan Wabidan Suwafi Berdasarkan pendidikan posisi membagi tugas di komposisi. Bagaimana cara membuat sop buah yang segar? Apa saja yang harus disiapkan? Jawaban 1. Bahan-bahan. 2. Alat-alat yang dibutuhkan. Kegiatan 2. Pengenalan pola. Ambillah pisang buah di bawah. Akhirnya jenis buah yang cocok untuk membuat sop buah. Melon, apel, alpukat, anggur, stroberi. Kegiatan 3. Abstraksi. Pilih bahan dan alat yang diperlukan dan peserta yang tidak diperlukan. Alat yang air, susu kental manis, buah, es batu, mangkuk, pisau, sendok, sirup. Ya, yang tidak diperlukannya bukan. Coretnya. Kompor, sambal, nasi, kecap. Nasi kecap. Ya. Kemudian kegiatan 4-nya. Algoritma. Sekarang buah yang lezat dan nikmat. Susunlah langkah-langkah pembuatan buah yang lezat. Ya, Siapkan bahan dan alat. Ya, siapkan bahan dan alat. Kemudian Mencuci buah. mencuci buah, Memotong buah. memotong buah. Ya. Terus, Isi. Campurkan buah ke dalam mangkuk. ya, Tambahkan es batu dan aduk rata. ya. Buah sirup susu kental manis ke dalam isi buah. Buah siap disajikan. Iya. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya. Ya. Nah, baiklah anak-anak, dari kelompok 1, 2, dan 3 itu kalian sudah memahami cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan berpikir komputasional, ya, dengan tadi membuat langkah-langkah membuat sop buah. Yang pertama adalah menyiapkan bahan dan alatnya, itu yang dekomposisi. Yang kedua, berpikir pengenalan pola, itu memilih buah yang biasa kita buat untuk membuat sop buah, ya. Dan yang ketiga, abstraksi, memilih bahan dan alat yang diperlukan, ya. Kemudian yang keempat, langkah-langkah, ya, atau berpikir algoritma yang menuju langkah-langkah membuat sop buah. Nah, beri tepuk tangannya untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa menyelesaikan studi kasus dari Ani dan kawan-kawan yang hendak membuat sop buah. Ya, ucapkan terima kasih, kalian sudah bisa membantu menyelesaikan masalah Ani dan kawan-kawannya dalam membuat sop buah. Ya, jadi kesimpulan pada hari